Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih-salihah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, untuk pelajaran akidah kali ini kita sudah masuk kepada bab 6, yaitu tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul untuk menyampaikan kebenaran agama Islam kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia yang patut diteladani. Ayo kita pahami bersama sifat-sifat mulia Nabi dalam kisah teladan berikut ini. Nabi Muhammad dikenal sangat jujur. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika membantu pamannya berdagang, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Karena kejujurannya, banyak orang yang menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dipercaya membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar yang dihormati di kota Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad, pada saat perbaikan Ka'bah dan rusak karena banjir, Nabi Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan antara pemimpin-pemimpin Quraisy dengan adil dan bijaksana, sehingga semua bisa menerima dengan lapang dada. Kemudian Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad senang bersedekah. Pada suatu hari, ada seorang pengemis datang meminta sedekah. Nabi Muhammad memberikan makanan. Keesokan harinya, pengemis itu datang lagi, minta sedekah lagi, datang lagi, dan minta sedekah lagi. Kemudian suatu hari, Nabi Muhammad memberinya sebuah kapak. Pengemis itu heran. Kemudian Nabi berkata, "Gunakan kapak ini untuk menebang pohon, membelah kayu, dan pekerjaan lainnya. Pekerjaan itu bisa menghasilkan nafkah bagimu dan keluargamu." Lalu pengemis itu pergi. Ia merasa malu menjadi pengemis. Sejak saat itu, ia tidak pernah mengemis lagi dan menggunakan kapak itu untuk mencari nafkah untuk bekerja. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada hewan. Pada waktu Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, telah berhasil menaklukkan tentara Quraisy, beliau memerintahkan kepada semua pasukan muslim untuk tidak membunuh hewan apapun di kota suci itu. Beliau menganjurkan kepada kaum muslim untuk mencintai dan menyayangi binatang. Beliau melarang menyiksa binatang. Ketika dalam perjalanan, Nabi Muhammad menyuruh sahabat untuk memperlambat unta saat melewati daerah yang subur, agar unta-unta tersebut mempunyai kesempatan untuk makan. Dan ketika melewati daerah yang kering dan tandus, beliau memerintahkan untuk mempercepat langkah untanya agar unta tersebut berkurang rasa haus dan laparnya. Nah, di sini kita ada cerita tentang Nabi Muhammad sayang kepada hewan ya, yaitu sayang kepada kucing. Kita saksikan bersama-sama ya. Ceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad SAW hidup sederhana. Nabi Muhammad hanya memiliki 3 baju untuk dipakai bergantian.
Bahkan pernah sampai beliau mengalami lapar sampai diganjal batu karena tidak punya sesuatu untuk dimakan. Beliau sangat hidup dengan penuh kesederhanaan. Nabi Muhammad menyayangi pengemis Yahudi. Ada seorang pengemis Yahudi buta yang sangat membenci Nabi Muhammad. Setiap ada orang yang mendekati ia dan ia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Pengemis itu menyebut Nabi Muhammad adalah seorang gila, suka berbohong, dan tukang sihir. Pengemis itu melarang semua orang untuk mendekati Nabi. Padahal tanpa pengetahuan pengemis itu, tiap pagi Nabi Muhammad selalu menghampiri dan menyuapi dirinya makanan. Ketika menerima suapan dari Nabi Muhammad, pengemis itu terus membicarakan dan menjelek-jelekan Nabi. Ia tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang menyuapi di depannya. Nabi Muhammad tidak membenci dan marah pada pengemis itu. Saat dijelek-jelekan, Nabi Muhammad hanya membalas dengan senyuman dan terus melanjutkan menyuapi makanan. Hingga setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi yang menyuapi pengemis itu tiap pagi. Setelah Abu Bakar datang dan menggantikan Nabi Muhammad untuk memberikan makanan, barulah pengemis itu mengetahui bahwa selama ini ia menyuapi makanan adalah Nabi Muhammad. Pengemis itu menangis dan menyesali perbuatannya. Akhirnya pengemis itu bertaubat dan masuk Islam. Demikian anak-anak, sifat-sifat Nabi yang harus kita teladani sebagai umat muslim. Di sini ada latihan soal, anak-anak bisa mengerjakan, dibantu oleh orang tua. Selamat belajar, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.